Halo teman-teman, kembali lagi kita membahas tentang TPS, yaitu mengenai penalaran umum. Ini kelanjutan dari video yang sebelumnya, jadi ini lanjutannya. Oke teman-teman, sebelum kalian menjawab atau menyimak pembahasannya, boleh di-pause dulu untuk dijawab dulu masing-masing menurut jawaban teman-teman. Nanti kita samain jawabannya. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Nomor 6, pedagang A memiliki toko yang menjual buah-buahan segar di pasar. Pedagang A menjaga kualitas dagangannya dengan mengambil barang dagangannya melalui pemasok terbaik di wilayahnya. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah pedagang A memperoleh omset penjualan yang tinggi. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, berarti dari sini kita suruh menentukan kualitas simpulan dari sebuah pernyataan. Oke, langsung saja ya. Berarti di sini kita buat dulu solusinya. Nah, dari pernyataannya, katanya dia bilang gini, pedagang A memiliki toko yang menjual buah-buahan segar di pasar. Berarti di sini informasi yang diberikan adalah tentang pedagang A menjaga kualitas dagangannya. Berarti di sini informasinya diberikan adalah tentang kualitas barang dagangannya. Berarti pernyataannya itu tentang kualitas barang dagangannya. Kualitas barang dagangannya, dan katanya dagangannya dengan mengambil barang dagangan melalui pemasok terbaik di wilayahnya. Berarti mengenai kualitas barang dagangannya dan dari mana didapatkannya, gitu ya, atau dari mana diperolehnya, dan dari mana didapatkan buah-buahan tersebut. Sementara simpulan berdasarkan informasi dalam teks adalah, nah di sini dibilang kesimpulannya adalah pedagang A memperoleh omset. Berarti simpulannya ini adalah mengenai omsetnya atau mengenai penjualannya ya. Oke, hasil penjualannya. Nah, omset penjualannya katanya tinggi. Katanya simpulan pasti benar. Yang B, simpulan tersebut mungkin benar. Yang C, simpulan tersebut pasti salah. Yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Oke, jadi kalau menurut teman-teman, katanya pernyataannya dia bilang kualitas barang dagangannya itu dan dari mana didapatkan, ya kan? Di sini menjual buah-buahan segar, berarti kualitasnya itu adalah buah-buahan segar. Kemudian habis itu mengambil barang dagangannya dari pemasok terbaik. Nah, kesimpulannya itu adalah tentang omset penjualan yang tinggi. Oke, jadi jawabannya adalah yang dodol. Simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Kenapa simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan? Karena pernyataan mengenai kualitas dagangannya sama dari mana didapat. Sementara kesimpulannya mengenai omsetnya atau hasil penjualannya. Jadi pernyataannya itu tidak membahas tentang omset penjualannya, apakah barang dagangannya itu laris di pasaran atau bagaimana. Tapi di sini dia pernyataannya itu tentang kualitas dagangannya, ya kan, yang diperoleh dari pemasok terbaik dan buah-buahan segar. Jadi kalau buah-buahannya segar dan pemasok terbaik, belum tentu juga omsetnya itu tinggi, ya kan. Kalau misalnya dibilang adalah mungkin benar, kalau dia mungkin aja benar. Kalau mungkin benar itu adalah kesimpulannya. Kalau dia mungkin benar, berarti kesimpulannya itu tidak cukup gitu mengenai jadi kesimpulannya itu yang kurang lengkap. Nah, di sini kan kalau kesimpulannya dia bilang memperoleh omset penjualan yang tinggi. Jadi kita nggak bisa berasumsi. Jadi kalau di PU ini kita nggak bisa berasumsi kalau dia buah-buahannya segar dari pemasok terbaik berarti omsetnya tinggi. Belum tentu.
ya kan? Jadi kita nggak boleh berasumsi, oh mungkin aja, kan bisa aja dia omsetnya lebih tinggi. Oke, jadi nggak boleh. Kalau di pernyataan nggak ada cerita omset, berarti simpulannya tidak relevan. Atau misalnya gini, kalau misalnya di supermarket buah-buahannya kan segar, berarti diperoleh dari pemasok terbaik, ya kan? Tapi omset penjualannya bagaimana? Apakah lebih tinggi? Kan belum, kan tidak kan? Nah, oke, kita tidak bisa menentukan apakah omset penjualannya tinggi atau rendah. Makanya tidak ada jawabannya tidak mungkin benar karena di pernyataan tidak membahas tentang omset penjualannya, ya kan? Atau hasil penjualannya seperti apa. Jadi kita nggak boleh berpendapat yang berada di luar dari pernyataan atau dari teks. Maka jawabannya adalah yang di simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Oke. Kita lanjut lagi, nomor 7. Arsitek A mengatakan halaman rumah yang memiliki banyak tanaman lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Arsitek B mengatakan halaman rumah yang asri ditanami lebih banyak tanaman daripada halaman rumah yang gersang. Hasil pengamatan di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil pengamatan? Oke. Nah, kita langsung bahas ya. Jadi solusinya adalah arsitek A itu mengatakan, jadi di sini arsitek A itu mengatakan bahwasannya halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Berarti kalau banyak tanaman bunga, berarti situ kalau misalnya banyak tanaman bunga, maka apa? Halamannya lebih luas. Oke, halaman lebih luas. Oke, berikutnya arsitek B itu dia mengatakan apa? Halaman rumah yang asri ditanami lebih banyak tanaman daripada halaman rumah yang gersang. Berarti lebih banyak tanaman, atau kalau misalnya dia banyak tanaman, gitu ya, berarti banyak tanaman, maka halaman rumah ini menjadi asri. Jadi kalau banyak tanaman, halaman rumah menjadi lebih asri. Sementara hasil pengamatannya di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Berarti hasil pengamatan dia bilang adalah kalau rumah yang luas ini adalah yang bagaimana? Yang memiliki halaman rumah asri. Memiliki halaman rumah yang asri. Oke, berarti yang A itu memperkuat pernyataan A, yang B memperkuat pernyataan B, yang C memperlemah pernyataan A, yang D memperlemah pernyataan B, yang E tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Oke, menurut teman-teman apa nih jawabannya? Kalau kita cek ya, yang A memperkuat pernyataan A. Kalau pernyataan A, arsitek A, dia mengatakan kalau banyak tanaman, halamannya lebih luas. Di sini pengamatan rumah yang luas, halaman rumah asri. Oke, udah pasti salah ya. Kalau memperkuat pernyataan A itu salah, memperlemah pernyataan A juga salah. Oke, ini katanya adalah halaman rumah yang asli. Nah, kalau misalnya arsitek B, kalau arsitek B banyak tanaman, halaman rumah asri. Di sini halaman rumah asri jika rumah yang luas. Oke, berarti yang B bagaimana? Apakah memperkuat atau memperlemah? Oke, ini juga tidak memperkuat
dan tidak memperlemah. Karena arsitek B, dia bilang kalau banyak tanaman, halaman rumahnya asri. Sementara pengamatan apa? Rumah yang luas itu memiliki halaman rumah yang asri. Di arsitek A dan arsitek B itu tidak ada cerita tentang yang namanya rumah yang luas, ya kan? Tapi membahas tentang yang namanya halaman. Kalau halaman rumahnya asri, berarti banyak tanaman. Kalau ini halaman rumah asri, rumahnya luas, kan tidak ya? Berarti dia tidak memperkuat atau tidak memperlemah pernyataan B. Sehingga jawabannya yang mana? Yang E. Tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Karena di pengamatan rumah yang luas memiliki halaman yang asri. Di kedua-dua arsitek ini tidak membahas tentang rumah yang lebih luas. Oke ya. 8. Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lain. Makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak seseorang, makin merasa senang dan bahagia orang tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, berarti dari sini kita buat solusinya. Mendengarkan musik itu merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lainnya. Berarti di sini kita bisa buat jika mendengarkan musik, berarti jika mendengarkan musik, maka apa katanya? Aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak. Berarti artinya kalau dia bilang merangsang pelepasan hormon dopamin, artinya banyak hormon dopamin gitu ya. Berarti mendengarkan musik maka akan menghasilkan banyak yang namanya hormon dopamin. Oke, berikutnya makin banyak kadar hormon dopamin di dalam otak seseorang, berarti kalau kita buat di sini makin banyak berarti hormon dopaminnya, ya kan? Dopamin, maka apa? Maka seseorang makin merasa senang dan bahagia. Berarti di sini maka akan merasa senang dan bahagia. Oke, berarti kalau gitu kita buat mendengarkan musik, berarti di sini P, maka banyak hormon dopamin Q, ya kan? Banyaknya hormon dopamin berarti Q, maka merasa senang dan bahagia ini adalah R. Berarti ini habis ya, banyak hormon dopamin sama habis. Berarti kalau gitu kesimpulannya kita buat di sini berarti P maka R. Mendengarkan musik berarti membuat seseorang merasa senang dan bahagia. Oke, kita cek dulu ya. Orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik. Oke, ini salah ya. Orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik. Oke, ini salah. Nah, ini berarti memperlemah, ya kan? Memperlemah. Kenapa dia memperlemah? Karena dia bilang orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik, sementara di atas pernyataan bilang kalau mendengarkan musik merasa senang dan bahagia, ya kan? Berarti bertentangan dengan teksnya, ya kan? Berarti memperlemah. Yang B, orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Oke, ini salah ya, karena ini sebenarnya ada di kalimat pertama. Jadi ini yang B ini adalah pernyataan di kalimat pertama. Dia tidak menunjukkan kesimpulan, ya kan? Makanya dia jawabannya salah. Makin sering seseorang mendengarkan musik, makin senang dan bahagia orang tersebut. Oke, berarti kalau dia mendengarkan musik merasa senang dan bahagia. Oke, ini ya. Oke, jawabannya. Tapi kita cek dulu coba yang D. Orang yang bahagia lebih sering mendengarkan musik daripada orang yang sedih. Oke, ini salah ya kan? Orang yang bahagia, jadi orang yang bahagia lebih sering mendengarkan musik daripada orang yang sedih.
Oke, di pernyataan tidak dibahas tentang orang yang sedih ya kan, tapi dibahas tentang orang yang bahagia jika dia mendengarkan musik kan. Oke, berarti ini salah. Karena dia nggak membahas tentang orang yang sedih, berarti tidak relevan ya kan. Kemudian yang aktivitas selain mendengarkan musik tidak memicu pelepasan hormon dopamin. Ini juga salah. Di atas tidak membahas tentang aktivitas yang selain mendengarkan musik, nggak ada dibahas. Apakah dia dapat atau tidaknya memicu pelepasan hormon dopamin. Oke, ini salah ya, karena dia tidak relevan. Oke, sehingga jawabannya sudah jelas ya, yang C. 9. Saat ini, bersepeda tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas berolahraga, tetapi juga dilakukan sebagai gaya hidup. Pegiat sepeda menyatakan bahwa makin banyak komunitas pesepeda yang melakukan aktivitas bersepeda bersama. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pegiat sepeda tersebut? Oke, pegiat sepeda tersebut. Oke, langsung aja ya ke solusinya. Jadi sebelumnya di sini kan pertanyaannya adalah pernyataan yang akan memperlemah pendapat pegiat sepeda. Oke, memperlemah. Berarti kalau dia memperlemah, ini artinya adalah bertentangan dengan pernyataan atau teks gitu ya. Berarti ini bertentangan atau bertentangan dengan pernyataannya, bertentangan dengan pernyataan atau teksnya. Oke, nah kita cek dulu. Katanya pendapat pegiat sepeda. Apa sih sebenarnya pendapat pegiat sepeda? Oke, pendapat pegiat sepeda dia bilang gini. Pegiat sepeda menyatakan bahwa makin banyak komunitas pesepeda yang melakukan aktivitas bersepeda bersama. Berarti itu artinya pegiat sepeda itu menyatakan banyak komunitas sepeda, ya kan? Banyak komunitas pesepeda melakukan aktivitas bersepeda. Oke, kita cek. Setiap akhir pekan banyak masyarakat yang bersepeda di pagi hari. Oke. Nah, kalau ini apakah dia memperlemah atau bertentangan dengan pernyataan pegiat sepeda? Oke. Salah ya. Jadi ini tidak memperlemah ya kan? Oke. Jadi ini adalah memperkuat pernyataan. Katanya setiap akhir pekan banyak masyarakat yang bersepeda di pagi hari ini. Saat ini bersepeda tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas berolahraga, tetapi juga dilakukan sebagai gaya hidup. Oke, berarti ini setiap akhir pekan banyak masyarakat yang bersepeda di pagi hari. Oke, itu bisa memperkuat pernyataan tersebut ya. Pernyataannya bukan pernyataan dari pegiat sepeda ya. Oke, berarti salah. Saat ini banyak dilakukan perlombaan sepeda antar kota untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Oke, kalau yang B ini nggak ada ya, dibahas tentang perlombaan sepeda antar kota. Berarti ini juga salah, yang tadi salah. Oke, ada. Kemudian banyak masyarakat yang memilih sepeda balap daripada jenis lain. Oke, ini juga tidak relevan ya kan? Tidak ada dibahas tentang memilih sepeda balap. Oke, berarti ini juga salah. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat bersepeda di pagi hari. Oke, kalau ini banyak masyarakat yang merasakan manfaat bersepeda di pagi hari, ini adalah memperkuat ya kan. Saat ini bersepeda tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas berolahraga, tetapi dilakukan sebagai gaya hidup ya kan. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat bersepeda di pagi hari. Oke, berarti ini memperkuat pernyataannya. Oke.
banyak orang yang hobi bersepeda tidak tergabung dalam komunitas pesepeda. Oke, ini ya jawabannya ya. Karena di sini dia bilang gini, banyak orang yang hobi bersepeda tidak tergabung dalam komunitas pesepeda. Berarti ini bertentangan, ya kan? Ini adalah bertentangan atau berlawanan dengan pernyataan dari si pegiat sepeda. Karena pegiat sepeda dia bilang apa? Banyak komunitas yang melakukan aktivitas bersepeda. Jadi banyak komunitas pesepeda melakukan aktivitas bersepeda. Sementara sini banyak orang yang hobi bersepeda, dia tidak tergabung dalam komunitas. Di sini bilang banyak komunitas, berarti bertentangan ya. Oke, sehingga jawabannya adalah yang E. 10. Angka penjualan mobil listrik di Daimler Mobil X meningkat pada tahun ini. Manajer penjualan di Daimler Mobil X mengungkapkan bahwa hal itu disebabkan adanya bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil listrik. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen manajer penjualan di atas? Oke, berarti ini dia katakan adalah memperkuat. Berarti memperkuat itu adalah mendukung ya kan, argumen manajer penjualan di atas. Oke, argumennya apa? Katanya gini, manajer penjualan di Daimler Mobil X mengungkapkan bahwa adanya bonus ya kan, adanya bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil listrik. Oke, nah solusinya ya. Oke, jadi solusinya. Nah, kan di sini adanya bonus bagi marketing itu menyebabkan apa? Ya kan? Berarti di sini kan adanya bonus tadi kan? Adanya bonus maka menyebabkan apa? Angka penjualan mobil listrik di Daimler X meningkat pada tahun ini. Berarti kita buat di sini adalah penjualan mobil listrik itu meningkat, tapi ini terjadi pada tahun ini, gitu ya. Oke. Kalau gitu kita cek optionnya ya. Yang A katanya adalah kebijakan pemberian bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil telah diberlakukan sejak 2 tahun terakhir. Oke, ini salah ya. Sini katanya sejak 2 tahun terakhir. Sementara bonusnya itu diberlakukan pada kapan? Pada tahun ini, kan gitu. Kenapa tahu pada tahun ini? Karena angka penjualan mobil listrik itu meningkat pada tahun ini. Kan alasannya kata manajer adanya bonus bagi marketing. Berarti salah. Yang B, Daimler Mobil X juga memberikan bonus untuk penjualan mobil jenis lain. Oke, berarti ini salah, tidak relevan karena dia bahas tentang mobil jenis lain. Nggak ada dibahas. Di sini adalah berhasil menjual mobil listrik. Oke. Yang C, selain memberikan bonus, perusahaan juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi marketing. Oke, ini juga salah. Tidak relevan karena di sini membahas tentang menyediakan fasilitas yang memadai, nggak ada dibahas ya kan, tidak ada dibahas. Yang D, bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil tidak diberikan pada tahun lalu. Oke, ini bisa ya. Oke, bisa jadi jawaban. Karena kenapa? Katanya gini, bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil tidak diberikan pada tahun lalu. Tahu dari mana tidak diberikan pada tahun lalu? Karena penjualan mobil listrik itu meningkat pada saat kapan? Tahun ini. Kenapa? Karena adanya bonus. Berarti kan kita bisa berasumsi kan gitu ya. Bisa berasumsi bahwasanya tahun lalu mobil listrik itu nggak meningkat hasil penjualannya. Berarti kenapa? Berarti tidak ada bonus. Makanya di sini bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil tidak diberikan pada tahun lalu. Oke, ini bisa ya. Kita save dulu. Yang jumlah penjualan mobil di Daimler X lebih tinggi daripada di Daimler mobil lainnya. Oke, ini salah. Katanya mobil X lebih tinggi
daripada di dialer mobil lainnya. Oke, nggak ada dibahas ya kan. Oke, kalau gitu jawabannya yang D. Atau boleh kita buat gini kan, asumsi kita berarti kan kalau misal tahun ini penjualan mobil listrik meningkat, berarti pada tahun lalu ya kan penjualan mobil listrik itu kan menurun gitu ya. Penjualan mobil listrik menurun pada tahun lalu kan gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya kita buat adanya bonus, berarti sini misalnya P, penjualan mobil listrik tinggi tahun ini, berarti Q. Berarti penjualan mobil listrik menurun tahun lalu, berarti negasi Q gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita buat ini P maka Q, negasi Q. Berarti kalau gitu kesimpulannya jadi apa? Yaitu negasi P. P tadi adanya bonus. Berarti kalau gitu tahun lalu tidak ada bonus gitu ya. Berarti kalau ini ada bonus, berarti ini nggak ada bonus, ya kan? Berarti ini tidak ada bonus. Tidak ada bonus. Pada kapan? Pada tahun lalu. Makanya bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil tidak diberikan pada tahun lalu. Oke, tes ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, demikian video kita kali ini. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan jawabannya yang kita bahas benar semua. Bye-bye teman-teman.